Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Dwi Matra Trimatra. Kali ini saya akan coba menyampaikan beberapa review ya, masukan untuk progres yang kedua terkait dengan tugas akhir semester ya, sesuai dengan target yang kemarin sudah kita sampaikan. Kali ini kita akan bicara tentang alas market ya, bagaimana membuat site ya. Jadi dari beberapa informasi yang sudah saya share di open learning, semoga itu cukup menjelaskan ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan hasil yang sudah terkumpul. Ini saya jadikan satu ya, reviewnya dari kelas A, B, C, dan D. Tetapi tidak semua saya review, melainkan saya kelompokkan menjadi beberapa saja. Jadi selain itu barangkali bisa diamati ya, mungkin komentarnya kurang lebih sama dengan yang nanti akan saya sampaikan ini. Nah, karya-karya yang muncul ini saya coba hilangkan identitasnya sehingga tidak memberikan perasaan mungkin kurang nyaman untuk kawan-kawan yang di-review. Tetapi apapun itu sebenarnya kita perlu belajar dari pengalaman kawan-kawan yang lain. Ya, jadi begini, kurang lebih setelah saya melihat hasil dari progres yang kedua ini, ada 5 kelompok secara umum yang saya amati berdasarkan dari hasil yang sudah dikumpulkan. Yang pertama, saya melihat bahwa ada kelompok yang pertama itu secara umum site-nya terlihat kurang rapi. Kurang rapi ini saya beri tanda kutip begitu ya, karena sebenarnya ada beberapa aspek gitu yang nanti akan kita lihat. Nah, sebagai contoh ini saya melihat cara gambar ini yang menunjukkan bahwa site-nya itu kurang rapi dalam konteks satu, mungkin cara memotongnya tidak rapi. Jadi ini ada saya tidak tahu mungkin memotong dengan bagaimana caranya, tetapi ini tidak rapi. Yang kedua juga sambungan di sini kelihatan sekali. Nah, saya akan sarankan kalau memang demikian mungkin ambil saja kertas yang besar ya, seukuran A1 begitu, lalu dipotong dengan bentuk seperti ini ya. Jadi bukan sambungan lagi. Jadi itu nanti akan kelihatan jauh lebih rapi. Kalaupun akan sambungan, mungkin sambungan bisa dibikin lebih baik. Ya, termasuk mungkin bagian-bagian landscape ini juga barangkali bisa dibikin juga dengan lebih rapi. Nah, yang kedua adalah dengan penggunaan warna yang sangat kontras seperti ini, itu kalau kita mengerjakannya tidak sangat hati-hati, itu akan kelihatan sekali ketidakrapian itu. Nanti akan kelihatan juga di contoh yang lain. Nah, ini yang kedua, saya melihat contoh ini barangkali terlalu sederhana atau mungkin ini memang belum selesai ya, tetapi saya membayangkan jika ini adalah site-nya, yang ini adalah lahannya ya, itu cara menempelkannya itu tidak rapi ya. Jadi ini muncul bayangan di sini itu artinya apa? Ini ada bagian yang tidak kena lem. Ya, dia melembung istilahnya itu ya. Nah, ini perlu direkatkan dengan lem yang secara rapi itu ya, terutama di bagian ujungnya. Jadi harus merata sehingga dia bisa lekat dengan cara yang sempurna. Nah, ini contoh lagi yang lain, dia menggunakan warna atau menggunakan kertas dengan warna yang berbeda ya. Jadi bagian ini dia menggunakan warna yang dia cat, entah mungkin dengan cat poster atau dengan cat yang lain atau spidol. Lalu ini sepertinya dia menggunakan kertas. Nah, memang saya pernah menyampaikan bahwa silakan menggunakan warna diizinkan, tetapi catatannya adalah bahwa dia harus bagus ya. Apapun sebenarnya endingnya adalah harus bagus ya. Nah, dalam konteks ini lalu ini terlihat sekali bahwa ini tidak rapi ya, bagaimana mungkin cara memotongnya dan sebagainya, lalu warnanya juga tidak rata. Saya akan sarankan untuk kasus yang seperti ini mungkin boleh ini warna ini ambil saja kertas ya, kertas dengan warna hitam ya, dipotong dengan bentuk seperti itu lalu ditempelkan ya. Yang kedua,
gunakan warna-warna yang mungkin cenderung tidak mencolok seperti ini. Kalaupun mau warna hijau, ya warna hijau yang gelap sekali sehingga istilahnya itu saturationnya itu mirip dengan warna-warna yang lain. Jadi tingkat kekontrasannya itu akan berkurang. Kalau tingkat kekontrasannya berkurang itu nanti secara umum akan lebih kelihatan selaras. Ya. Nah, ini sebenarnya cukup rapi ya kalau saya melihat, tetapi yang sedikit mengganggu itu adalah ada warna-warna hitam di dalam batas ini. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini memang sengaja, jadi di setiap batasnya itu diberi warna hitam, atau pada saat dia menggariskan apa istilahnya itu, ngeblat gambar desain ke kertas itu menggunakan spidol atau tinta yang besar, sehingga ini meninggalkan bekas yang tidak yang masih kelihatan jelas. Jadi ini sebenarnya saya lihat cukup rapi gitu ya, tetapi ada bagian-bagian ini yang dia barangkali perlu diantisipasi supaya bisa lebih baik. Nah, lalu ini tentu saja belum selesai. Saya melihat ini sudah ada upaya untuk nanti akan peletakan pohonnya di mana saja sudah direncanakan. Saya kira itu bagus ya. Jadi catatan saya hanya yang di bagian-bagian ini saja. Oke. Nah, lalu ini juga sama. Saya melihat dia menggunakan dengan spidol ya, atau dengan warna yang lain ya. Saya suka dengan mobilnya ini ya, cukup menarik ya. Tetapi ini mungkin saya akan sarankan lagi-lagi ambil saja kertas ya, lalu ditempelkan sehingga kesan 3 dimensinya nanti akan muncul, kesan timbulnya itu akan muncul. Jalan boleh posisi yang ada di atas ya, atau side-nya ini yang posisi di atas. Jadi kalau seperti itu, ini ambil kertas saja ditempelkan di situ gitu ya. Ya seperti itu. Jadi jalan ini biarkan saja warnanya sama dengan warna kertas aslinya. Sebenarnya dengan cara penambahan elemen ini ya, kotak ini, itu nanti akan kelihatan muncul jalan itu dengan sendirinya ya. Termasuk bagian ini nanti juga silakan ditempel. Ini juga demikian ditempel dan sebagainya. Nah, kalau yang berikutnya adalah ini ya, bagian ini juga tempelannya kurang lekat ya. Ini kelihatan kalau dia mengkap ke atas gitu. Jadi memang perlu ditindih mungkin pada saat dilem. Terus juga termasuk bagian landscape yang ini warna hijau ini juga barangkali sebaiknya jangan gunakan pewarna seperti itu saja, tapi gunakan material yang lain ya. Oke, nah ini berikutnya saya melihat membayangkan kalau ini adalah alas ukuran 40 x 60 ya. Ya, ini tidak boleh kalian sekali-sekali membuat maket dengan cara seperti ini berhenti. Termasuk kalau kita punya kertas ya, ada kertas seperti ini, lalu ada side plan, gambar side plan seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ini harus terus ya sampai dengan ke ujung alas gitu. Jadi sama halnya dengan ini, dia mestinya akan menerus ke sana. Ya. Misalnya ini ada jalan ke sini belok ya, itu mestinya begitu. Jadi selesai sampai dengan tepi alas gitu ya. Jadi saya akan sarankan seperti itu. Nah, kalau mungkin jalannya ini yang naik ya, mungkin lebih tepat kalau ini yang saja yang naik ya. Jadi ini saja yang naik ya. Jadi ini silakan potong kertas seukuran ini ya, lalu ditempel. Ini juga demikian, kertas seukuran ini ditempel ya, 1, 2 ini ya, 3 ya, ditempel. Jadi nanti jalannya akan ada posisinya di bawah, bukan jalannya yang naik. Itu juga bisa begitu ya. Oke. Nah, ini mungkin karena belum selesai juga, memang challenge-nya atau tantangan dengan styrofoam atau gabus seperti ini adalah dia materialnya itu kalau kita tidak rapi memotong nanti akan kelihatan serabut-serabut seperti itu. Nah, oleh karena itu memang harus dipastikan bahwa cutternya itu runcing ya. Cutter itu harus runcing. Nah, atau ya kalian boleh juga menggunakan kertas lalu ditempelkan. Ya, ditempelkan. Ya. Nah, yang berikutnya juga kalian kita bisa gunakan styrofoam yang lebih tipis. Ada yang menjual styrofoam itu tipis sekali, hanya seukuran mungkin 1 sampai dengan 2 mili
ya itu boleh dicari memang di beberapa toko, mungkin tidak di semua toko ada, tapi ada yang paling setengah senti itu ada yang setipis itu, jadi bukan yang tebalnya 1 senti seperti ini. Yang paling bawah boleh ini tebal ya, tetapi untuk yang atas mungkin akan lebih baik kalau yang cari yang tipis saja, atau kalau tidak ya ini dibagi gitu ya. Itu nah ini juga sama ya, jadi kondisinya saya kira ambil saja kertas ya ukuran seperti ini, bentuk seperti ini, lalu tempelkan ya, jadi nanti akan tanahnya naik ke atas ya, itu akan langsung kelihatan beda sekali. Jadi nanti jalannya posisinya akan ada di bawah ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah kontur ini betul sudah seperti itu, tapi lagi-lagi harus ditempel dengan cara yang rata sekali. Nah, oleh karena itu memang lemnya harus cukup rata ya, termasuk juga pada saat kita membuat garis-garis bantu seperti itu, kalau bisa jangan muncul ya. Oleh karena itu mungkin perlu dihapus kalau sudah kering, atau bahkan kalau kita punya kertas seperti ini ya, kita gambarkan di sana lalu kita potong, itu nanti ditempelkannya itu dibalik ya, jadi supaya garisnya itu tertutup ya, bukan di atas seperti ini masih kelihatan ada garis-garis pensilnya, jadi terlihat kurang rapi. Ini sama ya komentar dengan sebelumnya tadi, ini nggak boleh seperti ini harus bablas ya, harus terus sampai ke sana jadi kelihatan utuh. Nah, lalu ada sambungan-sambungan yang juga mungkin kelihatan kurang rapi di sini. Lalu kertas hitam seperti ini memang kalau kita tidak hati-hati nanti akan belepotan lem itu masih akan kelihatan. Nah, yang kedua adalah mungkin pemilihan warna juga kelihatan kalau ini sangat mencolok, sehingga kalau tidak rapi akan kelihatan sekali. Walaupun ini saya melihat cara melekatkan dengan alas yang ada di bawah, karton yang ada di bawah itu cukup baik ya, bisa merata. Ya, coba kombinasi warnanya mungkin terlalu mencolok sehingga ini hati-hati ya. Saya sih tidak melarang ya menggunakan warna, sekali lagi silahkan bereksplorasi, kalian boleh mencoba, lalu itu bahkan wajib ya mencoba itu eksperimen untuk lalu diamati, dipelajari bahwa ini kira-kira bisa dilanjutkan atau tidak dan seterusnya ya. Nah, ini juga saya kira menarik ya, eksplorasi yang cukup menarik, cuma lagi-lagi ini mungkin agak mengganggu pada saat ada bagian-bagian berwarna hitam yang mungkin itu bisa dihilangkan saja ya. Lalu posisi jalan ini menjadi sangat dominan, dan juga ini kita lihat di bagian ujung-ujungnya juga tidak cukup rapi. Jadi sebenarnya saya paham idenya cukup baik ini untuk membuat jalan dengan side itu kelihatan beda, tetapi mungkin kalau saya bayangkan ini terbalik ya, jadi mungkin bukan jalannya yang di atas tetapi jalannya yang di bawah, jadi layernya itu ini ya, posisi yang warna coretan saya yang warna merah ini tuh ditumpukkan di atasnya ya, lalu ininya di bawahnya atau di atasnya dan sebagainya, jadi jalan itu posisinya akan ada di bawah gitu ya. Nah, ini side plan ini saya kira saya tidak menyarankan dengan menggunakan gambar saja seperti ini langsung ditempel, ini kondisi yang sangat darurat, tetapi untuk market dengan kualitas 1 bulan atau 4 pekan itu saya kira saya akan menyarankan untuk lebih baik dibuat dengan seperti contoh kawan-kawan yang lain ya, tapi memang ini mungkin masih progres ya, monggo nanti silahkan ditingkatkan lagi. Ya, ini sama ya, saya akan menyarankan hati-hati dengan menggunakan warna-warna yang cukup kontras ya, kertas yang di bawah sebelumnya ya, jadi ini juga sama, yang di luar itu juga perlu diselesaikan ya, yang bagian ini ya, ini juga perlu diselesaikan. Lalu ini cara menempelnya juga perlu lebih rapi lagi, mungkin tidak terlalu jelas di gambar saya, tetapi kalau dilihat aslinya saya menduga ini agak kurang rapi. Nah, yang berikutnya adalah alas, ini juga mungkin perlu dibikin dengan kertas yang lebih tebal atau alas yang lebih tebal ya, boleh dengan karton, misalnya ini lapisan pertamanya adalah karton atau yellow board, lalu di atasnya itu yang warna hijau ini dengan kertas ya, jadi ini kertas
yang warna itu ya, lalu yang warna merah ini bisa saja dengan karton, atau bisa saja dengan styrofoam, atau dengan triplek atau kayu, itu bisa juga, jadi nanti akan lebih kaku. Ya, ini saya melihat ada upaya untuk membuat kontur naik turun seperti itu. Ya, saya kira inisiatifnya ya, patut dicoba, tetapi lagi-lagi ini juga kurang rapi. Kalau kita lihat ada bagian-bagian yang belum rekat secara sempurna, ya. Dan ini pengaruh sekali, nanti akan kelihatan kurang bagus gitu ya. Nah, yang kedua adalah, ini yang pertama ya, yang kedua adalah bagian yang ini mungkin saya menduga ini adalah tanaman perdu. Nah, tanaman perdu ini mungkin perlu diantisipasi untuk menggunakan bentuk yang lain. Ini sepertinya mungkin dengan kertas tisu atau kertas yang lain, tapi saya kira mungkin perlu diganti saja dengan bentuk yang lain. Nah, nanti kita akan coba lihat beberapa contoh bagaimana membuat tanaman dengan cara yang lebih baik ya. Sepertinya juga sudah saya share di Open Learning. Nah, termasuk kalau mau seperti ini, alas ini juga bisa dibikin dengan lebih tebal ya, sehingga nanti akan gambar hasil akhir marketnya itu akan menjadi lebih gagah. Kalau saya tadi menyampaikan bahwa ada bisa misalnya dengan seperti ini ya, kita bikin apa dengan styrofoam ya, ini misalnya styrofoam, lalu di atasnya kita kasih lapisan kertas ya. Tapi bisa juga warna merah ini ya, styrofoam ini kita bisa bikin juga dengan kertas ya, yang lalu ini kita bikin dengan kertas karton yang tebal gitu ya, sehingga nanti kesannya akan tebal ya, jadi kesannya akan tebal seperti itu ya. Kalau kita balik itu seperti ini bentuknya, jadi kesannya nanti akan lebih kaku, lebih tebal. Nah, jadi ini contoh yang saya kira bisa dihubungkan tadi bahwa dia dengan styrofoam ya, lalu di atasnya ada karton gitu ya, atau yellow board. Saya suka dengan cara dia membuat kontur begini, sangat rapi, tetapi yang saya sayangkan adalah bagian yang ini ya, itu kelihatan kurang rapi. Lagi-lagi kenapa? Ya, itu diwarnai, saya menduga ini diwarnai setelah ditempelkan. Mestinya kalau memang mau seperti itu, styrofoam ini diwarnai dulu, baru kertas yellow boardnya itu ditempelkan, sehingga kertas yellow boardnya itu tidak kena warna seperti itu. Atau silahkan ini dilepas saja, diganti saja, ini styrofoam ini dikasih alas saja kertas dengan warna yang lain. Jadi kalau menggunakan cat itu memang resikonya kita harus sangat hati-hati ya. Ya, ini yang makanya saya sebenarnya agak enggan untuk menyarankan kalian menggunakan cat, karena itu butuh skill yang ekstra. Ya, jadi sayang sekali ini sudah bagus, tetapi penyelesaian dari jalan ini yang menjadi kurang baik ya. Nah, ini sama ya, saya kira juga cara menempelkannya kurang baik ya, karena ini sambung-sambungan. Saya akan sarankan kalau memang seperti itu jangan gunakan sambung-sambungan ya, terutama yang bagian ini. Ya, bikin saja di blad ya, bentuk seperti ini, lalu dipotong, ditempelkan seperti itu ya. Memang lalu butuh kertas yang besar, jadi bukan sambung-sambungan seperti itu ya. Jadi ini satu objek utuh, itu akan lebih baik. Nah, yang kedua adalah lem ya, rekatkan dengan cara yang flat, yang rapi itu ya. Ini kelihatan kalau itu tidak lekat sempurna, jadi bayangan-bayangan itu menunjukkan bahwa dia tidak lekat dengan sempurna. Saya kira itu ya, tapi upaya untuk melakukan modifikasi site itu bagus ya. Nah, yang terakhir adalah hati-hati dengan menggunakan warna yang macam-macam seperti ini ya. Sebenarnya kita gunakan satu warna saja sudah cukup ya, paling tidak 2 warna itu ya, itu udah cukup gitu ya. Nah, yang kedua ya, ada beberapa kawan yang landscape-nya terutama yang kurang rapi ya, bagian landscape-nya yang kurang rapi. Jadi seperti ini, bagaimana cara membuat pohon ini menjadikan cukup pengaruh itu ya. Jadi sebenarnya desain yang sederhana atau yang baik itu menjadi akan berkurang dengan cara membuat pohon yang kurang tepat, atau ini juga elemen-elemen tamannya itu juga kurang oke. Nah, kasus seperti ini banyak sekali ya, ini kasus yang cukup dominan dalam sekitar 200 mahasiswa itu yang seperti ini itu cukup banyak. Nah,
Jadi ini contoh seperti ini ya, kita bisa lihat juga cara melekatkan itu juga kurang rapi. Ini kertas juga kelihatan melembung ya. Saya akan sarankan jangan hanya dengan ivory saja, tapi ada lapisan lagi yang lain di bawahnya ya. Ivory dilapisi dengan kertas yellow board ya, atau material yang lebih keras atau yang lebih kaku, lebih tebal, dilapisi dengan ivory. Ya, termasuk cara melekatkan ini lalu harus dengan cara yang lebih rapi. Kalau kalian menggunakan lem putih ya, lem putih Garuda itu atau Fox, kalau itu terlalu kental silakan dicairkan dulu dengan air hangat ya, air hangat atau air panas atau air dingin juga boleh, dicampur sampai rata, diaduk begitu sampai rata, nanti lalu dipuaskan, itu nanti akan hasilnya bisa nempel sempurna ya, kalau kalian kesulitan. Tapi kalau menggunakan lem yang lain kadang-kadang justru hasilnya seperti ini, jadi tidak bisa merata. Intinya sebenarnya apapun gitu ya, silahkan dipastikan bahwa itu bisa menempel sempurna. Nah lalu yang kedua adalah pemilihan pohon. Saya akan mungkin menyarankan jangan menggunakan kapas ya. Ini banyak sekali kawan-kawan yang menggunakan itu, tapi hasilnya kayaknya kurang bagus ya. Jadi mungkin diganti saja dengan material yang lain gitu ya, karena kesannya kurang oke. Tapi silahkan dicoba lagi nanti cara-cara yang lain, apakah ini cukup oke atau tidak. Ya jadi seperti ini ya, pohon yang kapas lalu diwarnai dengan cat ini juga sebenarnya tidak perlu ya. Kalau saya rasa ya mungkin dengan kertas warna coklat saja simbol pohon gitu ya, itu mungkin sebenarnya sudah cukup, jadi tidak harus sangat realistis. Resikonya kalau kita mengambil dengan warna itu kita harus sangat realistis ya, akan sangat natural gitu ya. Nah sehingga kalau kita tidak cukup punya skill baik untuk membuat itu akan menjadi kelihatan kurang oke gitu ya. Jadi daripada seperti itu, gunakan saja warna-warna yang memang cenderung senada dengan warna marketnya gitu ya, bahan marketnya. Termasuk juga ini jalan ya, ini diwarnai dengan spidol atau dengan pensil warna atau dengan krayon atau apapun, itu hasilnya kurang bagus ya. Termasuk ini ada marka yang panjangnya juga tidak sama, ukurannya tidak sama, ini cukup mengganggu. Saya kira mungkin tidak perlu seperti itu. Dan juga kalau kita lihat skala garis marka itu juga tidak tepat, mungkin ini terlalu besar gitu ya. Ini masih mending, nanti di belakang ada beberapa yang terlalu besar. Jadi saya kira ini elemen ini secara keseluruhan perlu ditingkatkan lagi ya. Ini juga lekatnya belum sempurna ya, lekat di styrofoam. Nah ini satu contoh yang lain ya, bagaimana kelihatan sekali bahwa ini tidak rapi karena ini menggunakan cat ya. Jadi saya sarankan lagi-lagi mungkin ambil saja kertas ya, lalu ditempelkan gitu ya. Nah kalau lalu akan menggunakan warna ya, ini juga warna hijaunya mungkin terlalu terang, jadi ini juga jadi tanda tanya ya, mungkin terlalu terang sehingga kontrasnya itu kelihatan sekali dan menjadi kelihatan kurang menarik ya. Termasuk ini juga ada bagian-bagian tanah yang dicat dengan warna seperti itu, ada pohon cemara yang seperti ini. Saya rasa ini memang cara-cara membuat pohon ini lalu harus diperhatikan juga. Oke. Pohon yang ini saya kira cukup baik ya. Ini inisiatif yang cukup baik, secara umum saya melihat menarik. Sayangnya penggunaan warna yang sangat terang seperti ini menjadi kurang selaras ya, terlalu kontras, terlalu mencolok. Lalu ini juga cara menempelkan side-nya juga kurang baik. Jadi ini terkesan menjadi sangat kontras gitu ya. Oke, nah berikutnya ini juga menggunakan kapas pohonnya mungkin ya, diwarnai dan ini menjadi kelihatan kurang rapi. Lalu ditempelkan di dahan-dahan seperti itu juga kelihatan kurang baik. Yang pertama, yang kedua, untuk bagian rumput juga dia menggunakan bahan yang kurang rapi ya, kesannya itu menjadi kotor, apalagi ini ditambah dengan batu kerikil yang betul-betul disebarkan di sana, nanti akan kelihatan tidak bagus ya. Lalu ada juga lah jalan dan sebagainya. Saya kira ini perlu diantisipasi
selain sulit ya, ini saya melihat ini cara seperti ini sulit ya, cukup lama, dan yang kedua resikonya adalah tidak rapi ya. Jadi saya tidak merekomendasikan cara-cara seperti ini. Lebih baik gunakan saja kertas flat ya, gunakan material-material yang steady, yang kuat, yang jelas, yang rata dan sebagainya. Kalau mau menggunakan tekstur seperti ini ya, tekstur yang kasar seperti ini daripada menggunakan batu seperti itu, apalagi nanti skalanya jadi tidak cocok, kecuali dia hanya sedikit saja untuk elemen tambahan. Gunakan saja amplas ya, amplas yang kasar itu nanti akan ditempelkan, itu akan seperti seolah-olah dia ada gravel di tanah. Oke, nah ini sama juga ya, cara menggunakan warna hijau di sini. Saya tidak tahu nih caranya dengan seperti apa. Saya menduga ini lem lalu disebari entah apa itu yang warna hijau, sehingga kesannya kalau tidak rata ya. Daripada seperti itu, potong saja kertas ya, kertas warna hijau, tempelkan di situ, sudah selesai. Termasuk rumput-rumput ini kalau mau memang seperti itu, ada semak-semak, silakan diatur saja yang rapi ya, jadi tidak kesannya seperti itu. Nah, yang berikutnya juga saya tidak menyarankan untuk menggunakan pohon-pohon yang jadi seperti ini, beli ya. Lebih baik bikin saja yang memang itu mendukung dari desain suasana dari maket itu. Nah, ini juga sama ya, pewarnaannya tidak rata ya, sayang sekali ini, padahal sebenarnya sudah ada upaya untuk membuat desain landscape itu menjadi menarik, tapi karena warnanya tidak rata ya, ini warna hitamnya juga tidak, paglobnya tidak rata, jadi kelihatannya agak kotor gitu ya. Ya jadi memang lebih baik clean ya, saya menyarankan desainnya itu lebih clean gitu ya. Orang akan mengapresiasi itu dengan lebih mudah daripada kita membuat dengan seperti itu ya. Termasuk ini ya, ada warna-warna yang garis-garis yang hijau ini juga memang perlu hati-hati untuk membuat seperti itu. Oke. Nah ini sama ya, ini pohonnya juga saya kira ini memang harus dipikirkan lagi caranya ya. Bikin satu, kalau memang kurang oke, coba bikin lagi dengan cara yang lain, atau teknik yang sama tetapi dibuat dengan cara yang lebih baik ya. Lalu cara yang saya kira juga menarik di sini adalah menggunakan ini entah kertas atau apa ini ya, sabut cuci piring atau apa itu ya, yang teksturnya agak kasar. Saya kira ini cukup menarik untuk bagian-bagian kecil seperti taman gitu, mungkin oke, tetapi kalau untuk luas seperti ini mungkin kok agak terlalu banyak ya, jadi dikurangi saja ya. Jadi bagian yang itu gunakan saja kertas dengan warna yang dengan tekstur yang lebih halus saja, nggak apa-apa ya. Termasuk ini alas yang di bawah yang warna putih ini juga barangkali perlu dipertimbangkan untuk menggunakan material yang lebih flat. Nah ini juga demikian ya, pewarnaan hitam ini tidak berhasil kalau menurut saya ya. Jadi daripada seperti itu, tempel saja kertas warna hitam gitu ya, saya kira itu. Dan ini juga jalan warna putih itu tidak harus begitu kok. Jadi ini sayang sekali ini yang seperti itu. Oke. Nah ini juga dengan menggunakan warna dan kelihatan sekali tidak rata ya. Jadi saya sarankan pakai kertas saja. Kalau misalnya, aduh Pak, kalau saya harus beli kertas warna-warni kok biayanya mahal ya. Sudah saya sampaikan di depan bahwa lalu tidak perlu harus kertasnya itu bermacam-macam warnanya. Satu warna saja sudah cukup loh, satu material saja sudah cukup, satu bahan. Kertas ivory semua, untuk pohon, untuk ini semua, tanpa dengan menggunakan cat apapun, sudah warnanya putih semua atau coklat semua, itu it's okay. Daripada kita harus menggunakan warna seperti ini, nanti kesannya lalu akan menjadi kurang menarik gitu ya, kurang rapi ya. Kecuali kalau kalian memang akan sengaja untuk membuat tekstur tamannya itu kelihatan ada kesan rumputnya dan sebagainya dengan pewarnaan itu. Tapi jangan hanya lalu kesan digambar seperti ini lalu selesai. Nah ini juga demikian ya. Ini cara memotong kertasnya kelihatan kalau kurang rapi. Saya menduga mungkin ini cutternya kurang tajam ya. Lalu ada beberapa bagian yang lekatnya kurang sempurna. Termasuk juga pohon ini juga saya kira kurang bagus ya.
termasuk cara menempelkan pohonnya lalu dengan cara-cara seperti ini juga saya rasanya belum cocok gitu ya. Ini harus dipertimbangkan lagi caranya. Nah ini sama ya, jadi tekstur yang kasar ini sama juga mungkin ini dengan lem lalu disebari serbuk kayu, kesannya menjadi agak kotor ya, termasuk pada saat akan membuat warna itu juga warnanya tidak bisa rata gitu ya. Jadi kalau memang mau seperti itu, ada beberapa bagian yang dengan cara seperti itu lebih baik serbuk kayunya itu direndam pewarna ya, setelah direndam warna dikeringkan baru nanti ditempelkan di situ. Jadi memang warnanya sendiri sudah hijau, bukan lalu ini diwarnai, karena warnanya tidak akan rata seperti itu. Lalu yang kedua, ini pohon-pohon ini mungkin tidak perlu juga dengan warna kapas yang warna hijau seperti itu. Sudah ini ranting-ranting seperti ini, cari saja yang bagus bentuknya, tanpa daun pun juga saya kira sudah oke ya. Saya kira sudah oke, sudah mendukung dari warna itu ya. Ya termasuk ini ada pewarnaan. Jadi saya kira lebih baik kalau memang akan menggunakan akan ada material yang lain, misalnya rumput, ada jalan pedestrian atau jalan setapak, itu jangan gunakan lalu ini diwarna, dicat gitu ya, tapi gunakan material yang lain, ditumpuk di atasnya dan sebagainya ya. Termasuk jalan ini juga saya kira sebenarnya sayang sekali ini, padahal sebenarnya ini cukup baik ya. Nah termasuk ini juga saya sarankan untuk lahannya jangan diwarnai dengan pensil warna seperti ini, kesannya jadi tidak rapi ya. Ambil saja kertas ya, warna ya, daripada kalian motong jalan yang seperti ini ya lalu ditempelkan, itu lebih baik kalian motong ini ya, kertas seukuran ini lalu ditempelkan di atas alas itu. Lalu gunakan spons ini ya, ini juga saya kira cara yang kurang menarik ya untuk menempelkan pohon-pohon itu. Pohon-pohon itu juga bisa kok ditempelkan dengan cara yang lain. Dan juga saya sarankan untuk jangan gunakan pohon-pohon yang sudah jadi dengan cara mengambil seperti itu ya. Bikin sendiri saja yang lebih cocok. Termasuk ini alasnya juga kurang tebal. Ya ini sama, saya kira pewarnaannya ya kurang rapi, mungkin untuk jalannya ini kurang kelihatan rapi, padahal sebenarnya ini sudah cukup oke ya, cuma menempelkannya kurang rapi ya. Termasuk ini ada garis warna hitam yang kontras sekali, ini juga saya kurang paham ini maksudnya apa. Nah pohon mungkin bisa diwakili dengan hanya tiang-tiang seperti ini, tapi mungkin boleh saja dibikin ada batangnya, ada cabangnya ya, misalnya seperti ini gitu ya. Ya, boleh saja ya, boleh saja seperti itu ya, sedikit gitu ya, tidak harus sangat rimbun, tapi itu cukup mewakili, saya kira bisa. Nah ini saya sebenarnya kita bisa menggunakan material-material yang alam itu, yang kita dapatkan dari sumber alam itu ya, tetapi memang harus dipilih mana yang tepat ya, bentuknya cocok, juga mungkin yang suasananya itu cocok ya. Jadi seperti ini mungkin penempatannya yang kurang tepat ya, jadi mungkin diatur ulang landscape-nya ya. Terus juga kayaknya itu saja sih, yang lain mungkin mengenai yang lain-lain sih belum kelihatan ya. Seperti ini ada kontur yang mungkin bisa dibikin lebih dramatis lagi dan sebagainya. Nah ini sama ya, pohon juga saya kira agak kurang cocok, apalagi dengan penempelannya yang harus dibantu dengan kotak styrofoam seperti itu, jadi kurang oke ya. Padahal sebenarnya ini sudah menarik ya, ada kontur yang turun gitu ya. Nah cuma memang pengerjaannya kurang rapi, jadi ini ada sambungan di sini, ini yang kelihatan ya. Mestinya kalau mau seperti itu ya potong kertasnya bentuknya seperti ini. Nah ya, lalu ini dilem yang rapi ya, seperti itu ya. Jadi jangan dilipat. Kalau ini dilipat nanti hasilnya biasanya seperti itu, tapi dipotong lalu ditempel dengan cara yang rapi. Kalau kertasnya kurang tebal biasanya akan kesannya kurang rapi. Gunakan, kalau terlalu tipis gunakan 2 lapis kertas yang dilem ya, saya pernah bilang 2 lapis kertas yang dilem ya, atau 3 lapis bahkan ya, baru nanti akan setelah itu dipotong akan bisa lebih rapi. Oke.
eh, ini ini sebenarnya cukup baik ya, pohonnya itu cara memotongnya cukup baik dengan sponge ya. Ini cara yang umum, yang populer, tapi memang pewarnaannya mungkin yang perlu hati-hati. Sebenarnya tidak perlu diwarna pun juga nggak apa-apa. Dengan warna kontur yang seperti ini, side yang seperti itu sebenarnya sudah oke. Nah, cuma yang saya jadi agak mempertanyakan itu adalah ini ada kotak-kotak warna putih, ini warna putih ini apa? Nah, saya menduga ini untuk menempelkan si pohon itu. Nah, pohon itu berarti perlu dipikirkan caranya bagaimana bisa berdiri dengan tanpa ada bantuan selotip-selotip seperti itu. Ya. Misalnya dengan cara si side ini dilubangi, dicocok dengan paku, lalu itu dimasukkan, bisa begitu gitu ya. Terus dilem pelan-pelan. Memang harus telaten ya, membuat maket itu tidak bisa instan. Ya, jadi pohon ini bolehlah dibuat seperti itu ya, tetapi memang perlu dirapikan lagi, disesuaikan dengan warna atau finishingnya dengan side yang ada. Oke, jadi ini dicat ya, catnya juga kelihatan mungkin agak kurang rapi. Jadi sebenarnya ini nggak usah dicat, nggak apa-apa loh. Jadi warna coklat aslinya aja, ya. Ya, jadi seperti ini kan dia hanya satu warna saja ya, itu juga sebenarnya cukup nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan adalah ini belum selesai, ini perlu juga ada finish ya di situ. Mungkin ini saya sarankan untuk tanahnya diangkat naik yang bagian ini, lalu di bagian ini juga diangkat naik ya. Jadi konturnya itu tidak berhenti seperti ini. Jadi ini itu ya. Yang kedua adalah masalah pohon. Ya, pohon ini juga saya kira belum cocok gitu ya. Nah, ini juga contoh yang lain ya, saya melihat ini ada dengan lem lalu disebari serbuk warna hijau yang efeknya menjadi tidak rata, jadi tidak rapi, justru terkesan kotor. Sama halnya dengan ini ya, kesannya menjadi sangat tidak rapi, kotor ya. Juga sama, ini juga pohon-pohonnya juga mungkin kurang oke. Saya kira mungkin cara yang ini tadi bisa dipakai ya, bukan pakai kapas tapi pakai sponge ya, atau sabut cuci piring itu ya, sabut cuci piring ya yang warna krem itu aja dipotong-potong bulat seperti itu. Jadi kesannya lebih solid ya, tidak jerabut-jerabut ya seperti ini. Jadi lebih rapi kesannya. Dan ini juga kurang tebal ya, alasnya kurang tebal. Nah, ini saya memang membolehkan untuk menggunakan material apapun ya, tetapi mungkin material ini rasanya terlalu tebal ya, kalau dibandingkan dengan skala ininya menjadi mungkin kurang menjadi terlalu tebal. Satu itu, yang kedua juga cara pemotongannya kok rasanya kurang rapi itu ya. Boleh mungkin diperbaiki dengan material yang sama, tetapi diantisipasi cara memotongnya supaya lebih rapi ya. Ini ya. Lalu juga pohon-pohon jangan gunakan dengan kapas-kapas seperti ini. Jadi kurang nyaman gitu ya. Nah, ini slide-nya sudah cukup baik ya. Ada seperti ini, jalannya ada di bawah ya. Tapi lagi-lagi pohonnya yang agak kurang cocok. Kalau memang seperti itu, gunakan warna putih semua termasuk untuk batangnya. Saya akan sarankan batangnya gunakan saja warna putih juga. Jadi semua materialnya warna putih gitu ya. Itu nanti akan kita kasih cahaya, itu akan bayangannya muncul dengan sendirinya dengan tanpa harus berwarna-warni. Oke, nah ini juga kesannya kurang rapi mungkin karena dengan menggunakan kertas tisu disebar-sebar seperti ini pohonnya dan sebagainya. Saya kira ini kurang menarik ya. Lalu juga ada warna-warna yang ini side jalannya dicat dengan warna hitam, ini juga kurang kelihatan jelas. Saya akan sarankan pakai saja kertas ya, pakai saja kertas warna hitam lalu ditempel di situ ya. Batasi warna sehingga akan kesannya lebih ringan. Nah, ini berikutnya penggunaan rumput untuk ini bagus ya, karena bisa rata sekali. Saya tidak tahu ini materialnya apa, mungkin ada material seperti karpet sintetis yang lalu dipotong seperti itu. Nah, tetapi saya punya masalah punya kendala dengan pohon-pohon cemara ini, yang itu
ready gitu ya. Saya sarankan untuk coba deh bikin sendiri, bisa enggak itu ya, atau mungkin dimodifikasi dari material rumput ini dibikin menjadi pohon. Tapi anyway itu pilihan terakhir ya kalau memang harus menggunakan material yang jadi seperti ini, tapi saya sarankan untuk coba dibikin saja sendiri. Nah, yang lain adalah bagian-bagian ini kelihatan kurang rapi ya. Bagian-bagian yang berwarna coklat, nah itu saya sarankan gunakan saja, jangan dicat ya, tapi dikasih aja dipotong kertas atau apa, tempelkan ya. Jadi nanti akan hasilnya lebih kelihatan bagus ya. Ya ini kelihatan kalau warna-warna coklat itu kayak kurang pas gitu ya. Nah ini sama komentar saya mengenai penggunaan kapas untuk tanaman. Ya, dan ini ada lem yang lekat di situ. Ini lalu ada strip kertas yang dia tidak rata. Ini ada yang pecah kertasnya, kalau memang begitu ya diganti saja. Ini juga ada pecah di sini. Nah ini juga ini kurang lekat, ini juga kurang lekat ya. Jadi ini mengkap ya, masih copot. Kalau begitu saya sarankan ini potong kertas karton lagi, tempelkan di atas ini. Jadi ini yang warna putih ini biar jadi warna coklat saja. Jadi dengan kertas yellow board saja, karton. Jadi nuansanya semuanya adalah coklat. Nah pohon-pohon ini mungkin kurang oke. Kalau yang ini masih bisa diterima, tapi mungkin lebih baik kalau ini daun-daun bunganya itu bisa dipotongin saja sehingga tinggal rantingnya saja. Yang ini jangan digunakan ya. Nah ini juga sama, pohonnya kurang oke ya, termasuk yang ada ini ya, jangan disebar seperti itu, tapi diatur saja, diatur yang rapi ya. Lalu alas ini juga jangan diwarnai ya, ambil kertas potong tempel gitu ya, lebih cepat ya, lebih mudah ya. Ini cara yang cukup baik ya, menggunakan kardus dan cukup rapi ya, tetapi saya sayangkan pohonnya mungkin agak kurang oke ya. Jadi pohonnya gunakan saja dengan kardus yang sama, nggak usah diwarna, udah warnanya coklat aja nggak apa-apa, Nah ini sayang sekali, ini juga warna kertas, entah mungkin ini maksudnya adalah tanaman-tanaman di bawah ya, ground cover, tapi kesannya menjadi kurang rapi gitu ya. Sementara penggunaan kayu ini untuk pohon baik-baik saja ya, saya kira itu coba bisa dipilih yang batangnya lebih banyak itu ya, itu udah cukup saya kira. Tapi ini mengenai yang ini ada warna kertas ini yang berserakan, lalu juga kardus yang lalu dicat warna hijau, itu kelihatan kurang rata. Jadi gunakan saja satu warna, nggak apa-apa. Nah ini sama ya, saya akan menanyakan ini pohon apa ya. Jadi kayaknya saya jarang melihat ada pohon seperti itu ya. Juga mungkin kesannya agak terlalu kontras ya. Pilih saja kertas warna coklat untuk menggunakan ini, untuk bikin pohon. Misalnya kertas bungkus makanan itu ya, kertas bungkus makanan yang warna coklat itu bisa kita gunakan untuk itu. Jadi nuansanya semuanya coklat, itu mungkin lebih baik. Termasuk juga pohon-pohon ini dengan kapas itu juga mungkin diganti saja, bukan kapas. Nah ini juga saya kira kurang oke ya. Ini menggunakan styrofoam yang diwarna, malah hasilnya tidak rapi ya. Ini juga bahannya ada karton, ada kardus ya. Itu masih oke ya, mungkin masih bisa diterima karena nuansa warnanya masih sama. Tapi pada saat lalu ditempelkan di atas kertas warna hitam seperti ini warna hitam ini jadi kelihatan juga kalau ini kurang rapi. Ada tempelan-tempelan selotip dan sebagainya, ini saya tidak tahu ini ya itu maksudnya apa. Ya jadi daripada seperti itu, lagi-lagi ambil kertas warna hitam ya seperti itu, lalu ditempelkan material seperti itu ya. Untuk bagian ininya bisa ditempel seperti itu. Oke, ini sama ya, pohon kurang oke ya, silakan diganti. Ini juga pohon saya kira sama ya, bisa diperbaiki. Nah ini juga pohonnya saya kira kurang sukses, termasuk juga side-nya perlu dirapikan lagi ya. Oke.
Yang ketiga, ya ini site sudah cukup rapi, tetapi landscape juga masih perlu diperbaiki ya. Ini saya kira kita bisa lihat contoh di sini bahwa site-nya bagus banget ya, dengan hanya satu warna saja, satu material, satu macam bahan, itu sudah pada saat kita membuat dengan cara yang rapi ya, itu akan bagus. Memang sih kertas yellow board itu powerful ya, untuk membuat maket sederhana seperti ini. Saya sarankan nanti juga marketnya semua dengan menggunakan yellow board saja cukup ya. Tetapi memang tidak semua tempat, mungkin ada kawan-kawan di daerah sulit ya. Tetapi ada satu material lagi yang bisa kita ambil, misalnya karton ya. Atau kalau tidak, kita gunakan kertas yang lain, kita lalu bikin sendiri material itu ya. Jadi kertas yang tadi saya bilang dilem sendiri ya. Misalnya dengan kertas manila ya, atau kertas ivory dan sebagainya, silakan bisa dibuat. Nah, pohonnya ini yang saya kira tidak cocok ya, silakan diperbaiki pohonnya. Nah, termasuk ini juga pohonnya materialnya sudah cukup oke, tapi barangkali bentuknya perlu diperbaiki, tidak seperti itu. Ini anu ya, pohon palem ya. Nah, ini juga cara merekatkan landscape-nya juga kurang rapi ya. Ini juga kertasnya kurang tebal ya, jadi tumpukin aja jadi beberapa lapis, atau rekatkan di sebuah styrofoam yang tebal, jadi nanti akan kelihatan lebih kaku, lebih gagah. Styrofoam lalu ditutup lagi dengan karton ya, begitu. Ini saya kira oke ya, kertas kecil-kecil yang lalu ditempel dengan cukup rapi ya, ini saya kira oke. Yang ini, yang warna hijau ini oke ya. Pohonnya ini yang kurang oke. Nah, ini pohon seperti ini oke ya, karena langsung menggunakan ranting yang bentuknya juga cukup menarik. Cuma yang agak kurang menarik adalah bagian kotak di bawahnya ini, kecuali ini memang didesain seperti itu ya. Sayangnya konturnya ini kurang mendukung, lalu warnanya ini juga kurang mendukung ya. Oke ya, jadi ini juga contoh yang berikutnya bagus banget ini, finishing dari side-nya ya. Kita bisa lihat ini kesannya tebal ya, tebal seperti ini ya, kelihatan kuat, gagah gitu ya. Lalu bahkan di sini ada modifikasi selokan, lalu ada jalan masuk dan sebagainya, bagus banget. Tetapi sayangnya pohonnya ini yang kurang berhasil ya. Pohon ini mungkin boleh nanti ganti saja dengan yang warna coklat saja deh, nggak usah yang dicat hijau ya. Warnanya ambil saja yang spons yang warna kuning saja, mungkin akan lebih cocok ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini nuansanya masih satu nuansa ya, sama semuanya, nuansanya semuanya sama, dan pohonnya juga relatif saya kira cukup baik. Tapi sayangnya cara menempelkan pohonnya yang saya melihat agak problem di situ, dengan menggunakan pakai sepatu. Nah, mungkin perlu dipikirkan ulang cara menempelkan pohon ini biar bisa kuat. Lalu juga akan lebih gagah kalau ini dibikin lebih tebal ya, lebih tebal materialnya. Nah, ini juga kurang berhasil ya, pohonnya kurang berhasil ini ya. Ya, sayang sekali, walaupun ini saya melihat ini bagus banget ya. Itulah yang saya bilang, bahwa kalau kita mau menggunakan warna-warna seperti ini, lalu resikonya kita harus menggunakan dengan cara yang sangat realistis. Saya senang dengan detail seperti ini ya. Ini bagus sekali, ada material yang berbeda. Nah, ini juga sangat rapi ya. Tetapi pohon ini kayaknya perlu diperbaiki ya. Saya kira itu. Nah, yang berikutnya adalah ini yang barangkali bisa menjadi satu rujukan ya, bahwa ada yang kawan-kawan yang sudah bisa menyelesaikan site dengan sangat rapi, dan landscape yang juga cukup rapi ya. Jadi ini cukup rapi ya, tetapi memang ini masih ada beberapa bagian yang saya kira boleh diperbaiki ya. Pohon juga mungkin bisa diperbaiki ya. Sayangnya ya, ada elemen-elemen yang agak kurang pas ya. Seperti contohnya ini ada marka yang ukurannya besar banget. Ini enggak skalatis ini ya. Dan juga ada beberapa sambungan yang juga kurang rapi. Ini saya kira perlu diperbaiki lagi. Nah, ini site ini cukup bagus ya, cukup rapi.
cara penampatan pohon perdunya juga bagus ya, tetapi yang saya sayangkan adalah bagian yang ini ya. Bagian yang abu-abu ini sebenarnya mungkin boleh saja ditempelkan dulu ya, ditempelkan dulu ini jalannya, baru setelah itu ditutupin perdu. Nah itu baru akan kelihatan rapi daripada dicat seperti ini yang lalu kesannya kurang rapi. Nah ini saya tidak tahu nih materialnya apa, juga sangat rapi, tetapi mungkin yang justru agak mengganggu malah warna-warna kuning ini yang kayaknya mungkin dihilangin aja deh ya. Ya, yang ini dihilangkan aja ya, yang ini yang berserakan itu kesannya jadi kurang, jadi agak kotor. Nah yang kedua adalah lagi-lagi masalah marka, ini kegedean ya. Kalau memang mau begitu ya, ini mestinya marka itu seukurannya hanya kecil segini ini ya, seperti garis saya ini. Ya nggak tebal sekali seperti itu, atau ya malah dihilangkan aja, nggak usah pakai seperti itu ya. Jadi ini sayang sekali, ini sebenarnya modelnya cukup rapi ya, lalu ini juga akarnya mungkin perlu dibikin agak lebih natural gitu ya, jadi biar tidak lebar sekali ya, nanti untuk ditempelkan pakai lem saja. Nah ini saya kira pohon ini bagus ya, ini bisa dicontoh ya, tetapi ini mungkin jangan dicontoh yang ini. Yang ini jangan dicontoh. Ini yang bagian jalan setapak ini bisa dibikin lebih rapi lagi ya. Di bagian ini mungkin cukup rapi ya, tapi di bagian ini agak kelihatan acak-acakan, jadi kelihatan sayang sekali ya. Jadi ini memang perlu kreativitas ya, dan saya pikir ya mungkin dengan tanpa harus dengan warna-warni seperti itu pun oke saja ya. Jadi satu tone, satu warna saja boleh. Ya, lalu maaf lagi, ini kertasnya, alasnya dibikin lebih tebal ya, sehingga lebih kuat, nanti maketnya akan jadi lebih kuat. Ini saya kira menjadi contoh yang cukup menarik ya, bagaimana dia bermain tekstur ya, antara yang kasar ya dengan yang halus, dan dia menggunakan pohon semuanya itu dengan satu tone warna yang sama, material yang sama, dan ini dengan seperti ini kesannya menjadi menarik, harmonisnya itu muncul ya. Ini yang saya maksud, bahwa kita sebenarnya tidak perlu ragu-ragu, tidak lalu harus dengan menggunakan warna, dengan satu bahan saja oke. Nuansa coklat silahkan, mau nuansa putih boleh. Apakah warna lalu tidak boleh Pak? Boleh, tapi resikonya memang kita harus menjadi sangat realistis dan harus rapi. Nah yang terakhir adalah kawan-kawan yang sementara ini baru menunjukkan site saja, belum dengan landscape apapun ya. Ini adalah contoh minimal yang barangkali bisa kita jadikan contoh, walaupun lagi-lagi kita masih melihat ada sambungan di sini ya. Daripada membuat sambungan seperti ini, lebih baik kertasnya saja putih ya, polos ya, ambil lalu tempelkan kertas ini di atasnya ya. Jadi nanti akan tidak sambungan jalannya, tidak sambungan seperti ini. Ya, ini juga tidak sambungan seperti itu ya. Satu warna atau dua warna seperti ini, kombinasi putih dengan coklat itu saja sudah cukup. Tapi kalau ini lalu ditambah hijau, ditambah merah, ditambah biru, itu nanti akan kita harus hati-hati ya, karena kesan kontras atau unity-nya menjadi berkurang. Ini contoh yang lain lagi yang sebenarnya cukup simple, dengan duplek, kombinasi warna abu-abu dan putih, satu material dibalik itu ya. Kesannya lalu kesan harmonisnya juga kelihatan. Sayangnya lagi-lagi kita masih melihat ada bagian-bagian tertentu yang lekatnya masih kurang sempurna. Termasuk ini mungkin akan saya sarankan gunakan material alas yang lebih tebal, yang lebih kaku gitu ya. Nah ini contoh lain ya, bahwa menggunakan kertas, kardus ya, untuk membuat kontur ya. Tapi memang kardus itu tricky untuk memotongnya, oleh karena itu saya sarankan kalau mau memotong kardus ya, itu gunakan cutter yang betul-betul tajam ya. Lalu juga harus rapi. Nah yang menjadi kendala mungkin justru kertas warna putih ini yang lalu kelihatan agak mencolok gitu ya. Oke, nah ini juga contoh yang lain, beberapa komponen ya, beberapa elemen landscape atau set yang hanya dari satu material saja, warna putih ya, dengan kertas satu warna.
Nah, cuma lagi-lagi ada beberapa bagian yang kelihatan sambungannya kurang rapi dan lemnya juga kurang sempurna dan sebagainya. Nah, ini satu contoh saya kira yang cukup rapi ya, yang saya boleh bilang sangat rapi gitu ya. Konturnya sangat jelas. Bukan berarti lalu harus dengan kontur, tidak ya. Tapi ini kebetulan contoh yang ada adalah dengan kontur ya. Kertas yellow board, lalu alas jalannya dengan warna hitam. Walaupun sebenarnya jalan ini dengan yellow board pun satu warna nggak ada masalah juga ya, tapi ini lagi-lagi saya akan sarankan ambil saja kertas besar ya, lalu di tempel ini ya yellow board di atas. Nah, saya kira ini contoh yang cukup baik ya, yang baik. Ini satu contoh yang lain lagi dari kawan yang menggunakan kertas ivory saja untuk mendesain side-nya, dan saya kira hasilnya cukup baik ya, kontur seperti ini. Nah, silakan nanti maketnya juga menggunakan ivory saja, pohonnya juga menggunakan ivory saja, jadi paling tidak kertas satu warna saja, jadi itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, ini contoh yang lain ya, dengan hanya satu material atau dua bahan mungkin, tapi yang warnanya juga relatif sama. Ini yang saya maksud tadi ya, jadi mending ambil kertas ya, lalu kertas berikutnya kita tempelkan di atasnya untuk bagian side-nya dan sebagainya. Jadi ini tidak ada sambungan kecuali bagian ini saja satu ya. Tapi juga ini saya sarankan untuk dicek lagi untuk cara merekatkannya di dalam alas, itu perlu diperhatikan. Nah, ini contoh yang lain yang simple, clean, mudah ya. Nah, cuma perlu alasnya ditambah beberapa lapis itu sehingga lebih kuat, lebih tebal. Ya, ini simple sekali dan tidak sulit untuk membuat site seperti ini. Ya, tinggal nanti saya akan menunggu bagaimana dengan landscape-nya, bagaimana dengan market-nya. Oke. Nah, ini ada kawan yang menggunakan dengan beberapa material ya. Tetapi masih nuansanya sama, monokrom ya, monokrom, sehingga kesannya masih tetap kesan harmonisnya itu juga akan lebih mudah dapat gitu ya untuk membuat market monokrom seperti ini. Ya, saya kira ini market yang untuk alasnya yang rumput ini juga, kalau ini rumput ya, kalau ini rumput itu juga kelihatan rapi karena ini materialnya flat gitu ya. Ya, nah, ini contoh yang lain ya, dengan menggunakan yellow board ya, naik turun dan sebagainya, saya kira juga sudah kelihatan di sini dan cukup rapi dan satu warna saja, dan kita melihat ini cukup baik. Nah, ini contoh yang lain lagi dengan kontur yang cukup ekstrim. Nah, ini saya menunggu desainnya nanti akan seperti apa. Nah, saya kira ini juga contoh yang termasuk bagus ya. Lalu yang terakhir ini menggunakan dua warna, putih dan coklat ya, dan ini sangat kelihatan sekali, sangat rapi ya cara membuatnya. Jadi sangat diperhatikan betul jalan masuk, alasnya, bagian mungkin ya ini nanti bagian bangunannya ada di situ dan sebagainya. Jadi saya kira ini contoh yang bisa dijadikan rujukan ya, beberapa. Nah, sekali lagi saya melihat ada 5 kelompok ya. Yang pertama bahwa site kurang rapi, ini terutama karena penggunaan warna yang tidak rata, penempelan bahan yang tidak rata dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, kelompok yang kedua adalah site dan landscape yang kurang rapi atau salah satunya. Nah, biasanya ini kasus yang paling banyak ada di sini, ada di kelompok 2 ini. Ini biasanya kenapa? Karena memang cara membuat pohon ini yang masih kurang oke. Nah, jadi jangan khawatir, ini pohon nanti kita selesaikan di pertemuan terakhir, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalian siapkan dulu site-nya ya. Nah, yang ketiga adalah site-nya rapi tetapi landscape-nya masih kurang mendukung ya, baik itu pohonnya maupun tanaman, yang memang lagi-lagi juga perlu diperhatikan. Jadi kelompok kedua dan ketiga ini termasuk yang paling banyak. Nah, yang keempat adalah site dan landscape cukup rapi tetapi masih perlu ditingkatkan lagi ya, terutama mungkin kaitannya dengan skala, proporsi dan sebagainya. Jadi rapi itu menjadi bagian yang saya rasanya penting untuk diperhatikan. Nah, yang kelima ini adalah teman-teman yang dia hanya membuat site saja ya, tetapi cukup rapi dan jelas gitu ya. Dan ini bisa menjadi contoh rujukan bagi kawan-kawan yang lain ya. Jadi seperti 2 gambar yang terakhir ini atau 3 gambar yang terakhir ini, beberapa saya kira bisa menjadi contoh yang sederhana. Tidak harus sulit gitu ya. Nah, terakhir adalah saya ingin menyampaikan bahwa untuk lebih
mudah itu ya. Ada beberapa tips ya, bahwa yang pertama, hindari penggunaan warna-warna yang mencolok ya, karena ini akan membuat kesan menorak itu menjadi muncul. Apakah lalu warna tidak boleh, Pak? Apakah warna kontras itu tidak boleh? Boleh, tapi lagi-lagi kita kembalikan ke kaidah penggunaan warna di pertemuan Dwimatra Trimatra dulu, bahwa kalau kita menggunakan warna-warna yang kontras supaya kesan selarasnya itu tetap muncul, kita harus menggunakan warna-warna kontras yang intensitasnya sama, yang saturationnya sama dan sebagainya. Ya, lalu hindari penggunaan bahan-bahan yang kurang rapi atau terkesan kotor seperti apa? Misalnya kapas, misalnya serbuk gergaji, pasir, bahkan ada batu dan sebagainya. Itu mungkin akan saya sarankan untuk dihindari ya. Kalaupun akan digunakan, dipastikan bahwa kalian menggunakan itu dengan cara yang rapi. Misalnya ada yang menggunakan, Pak saya mau menggunakan bulir padi atau kacang hijau atau biji-bijian itu untuk menambahkan landscape, boleh nggak? Boleh, silahkan, tapi tolong disesuaikan dengan komposisi yang lain gitu ya, apakah cocok atau tidak, lalu pengerjaannya juga harus rapi. Nah, yang ketiga adalah gunakan warna-warna yang cenderung monokromatis untuk baik itu site, landscape, dan bahkan ini juga marketnya sekalian. Nah, ini akan biasanya membuat market itu kesannya mungkin barangkali kesannya agak sedikit monoton dalam tanda kutip, tetapi selarasnya juga akan muncul dengan cara yang mudah. Ya, jadi monokromatis tidak harus satu warna ya. Misalnya krem, coklat agak muda, coklat tua, atau putih dengan coklat, seperti beberapa contoh yang tadi. Itu sebenarnya cara yang mudah untuk membuat kesan market kita itu lebih selaras. Atau bahkan kalau mau ekstrim ya, gunakan hanya satu macam bahan yang sama untuk site, landscape, dan juga market. Ivory semua, hanya single material. Ya, tantangannya akan berbeda nanti untuk membuat pohon dengan ivory, bagaimana caranya membuat bentuk lengkung dengan kayu dan sebagainya. Saya tadi belum melihat ada kawan-kawan yang menggunakan kayu. Tapi itu memang bagian dari yang perlu dicoba itu ya. Lalu yang terakhir adalah, yang kelima adalah perhatikan skala dan proporsi elemen-elemen tambahan yang ada di dalam market tersebut. Contoh yang tadi beberapa kali muncul adalah contoh kaitannya dengan marka jalan. Ya, marka jalan terlalu besar itu cukup mengganggu. Ya. Lalu misalnya ketinggian kontur yang terlalu terjal misalnya. Ya kalau memang terjal nggak apa-apa, tapi kalau karena itu kesalahan skala, nah itu harus diperhatikan. Ya, jadi ini penting sekali. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pemotongan. Pemotongan bahan itu juga sebaiknya menggunakan cutter, atau kalau menggunakan gunting itu yang harus yang rapi ya. Cutter pun juga harus cutter yang tajam. Kalau cutternya sudah agak tumpul, itu berarti tanda tanya sudah harus ganti. Atau kalau kita memotong sudah agak susah, itu tandanya sudah harus dipotong, dipatahkan cutter itu supaya lebih kembali tajam. Dan yang terakhir adalah cara penempelan ini juga perlu dilakukan dengan cara yang cermat dan rata. Oleh karena itu pemilihan lem menjadi penting. Ya, bagaimana memilih lem itu menjadi penting di situ. Dan cara pengaplikasian lemnya dan sebagainya. Saya kira itu Mas Mbak, semoga cukup membantu. Ini adalah review umum ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak semua saya review, tetapi silahkan teman-teman boleh berkoordinasi, konsultasi dengan kakak-kakak asisten ya. Jadi mereka akan bisa membantu untuk mendiskusikan ini dengan lebih detail. Saya kira demikian.